Yang masih kita sulit adalah masuk Piala Dunia. Kita bisa B50, tapi tidak bisa masuk Piala Dunia. Saya masih tidak puas. Bagaimana caranya masuk Piala Dunia? Sepak bola itu kehormatan, ya. Siapa bertanggung jawab? Mana? Erick Thohir mana? Erick Thohir. Boy, kasih tahu adikmu ya. Mana Menteri Keuangan? Apa yang diperlukan supaya kita bisa masuk Piala Dunia? Indonesia hari ini sudah mampu mengguncang dunia dengan teknologi biodiesel B50-nya. Namun, di balik catatan gemilang itu, di mata Presiden Prabowo Subianto, masih ada satu ruang kosong yang belum terisi. Sebuah mimpi besar yang belum berhasil diwujudkan, yang membuat seorang jenderal mengaku terus terang, dirinya masih resah. Di depan para menteri, Presiden secara terbuka langsung mencari-cari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dan menuntut tanggung jawab besar. Beliau bahkan menyenggol Menteri Keuangan dengan satu pertanyaan krusial. Apalagi yang diperlukan agar Indonesia benar-benar bisa tampil di Piala Dunia? Mengapa seorang kepala negara menaruh keresahan sedalam ini? Dan bagaimana jalan keluarnya? Simak sampai habis sambil ngopi bro. Semua bermula di Cikampek, Jawa Barat. Di tengah peluncuran biodiesel B50, atmosfer ruangan tiba-tiba berubah total saat Presiden Prabowo jujur pada hatinya sendiri. Beliau mengaku tidak puas karena pencapaian teknologi kita belum lengkap tanpa prestasi sepak bola dunia. Dengan nada gemas, beliau langsung melempar sentilan menohok di depan forum. Yang masih kita sulit adalah masuk Piala Dunia. Kita bisa B50, tapi tidak bisa masuk Piala Dunia. Saya masih tidak puas. Bagaimana caranya masuk Piala Dunia? Karena Erick Thohir tidak ada di lokasi, Presiden langsung memanggil sang kakak, Boy Thohir, agar menyampaikan pesan ketidakpuasannya tersebut. Bagi Presiden, sepak bola bukan sekadar permainan, melainkan tentang harga diri dan kehormatan bangsa. Saudara-saudara, jangan anggap enteng. Sepak bola itu kehormatan, ya. Kita bisa B50, tapi tidak bisa masuk Piala Dunia. Saya masih tidak puas. Ucapan lirih dari Presiden tersebut seolah memutar kembali memori kolektif kita, mengingatkan kita pada satu fase di mana detak jantung seluruh rakyat Indonesia berdenyut dalam ritme yang sama. Fase ketika Timnas Indonesia berjuang habis-habisan di babak kualifikasi Piala Dunia. Tepat sebelum laga hidup dan mati melawan raksasa Asia, Arab Saudi, Presiden Prabowo menyempatkan diri di tengah kesibukannya untuk melakukan video call langsung ke ruang ganti skuad Garuda. Halo. Good, thank you. Thank you very much. Namun, lapangan hijau adalah tempat di mana realitas seringkali berjalan berkejaran dengan harapan. Malam itu, perjuangan luar biasa skuad Garuda harus berakhir dengan pilu. Kita harus mengakui keunggulan Arab Saudi. Mimpi yang saat itu rasanya sudah berada di ujung jari, seketika harus runtuh dan tertunda kembali. Luka malam itu teramat membekas. Dan kini, di saat turnamen akbar Piala Dunia tengah bergulir di belahan bumi lain tanpa kehadiran kita, ingatan akan malam kualifikasi melawan Arab Saudi itu tampaknya kembali melintas di benak sang presiden. Momen ketika beliau sendiri ikut melangitkan doa agar Garuda bisa terbang tinggi. Memori pahit itulah yang tampaknya membuat sang presiden menolak lupa. Sentilan keras dari istana ini pun langsung direspons cepat oleh internal federasi. PSSI menyimpulkan bahwa kegelisahan presiden adalah komando nyata agar pemerintah siap pasang badan menyokong anggaran total melalui APBN. PSSI menegaskan bahwa prestasi level dunia tidak bisa dibangun instan lewat keajaiban semalam. Menjawab keresahan presiden, federasi kini fokus penuh pada program pemusatan latihan jangka panjang. Targetnya mutlak, merombak fondasi skuad Garuda agar jauh lebih kokoh demi merebut tiket emas Piala Dunia masa depan.